Hujung Galuh memang sejak dulu kala merupakan tempat yang sangat penting dan sangat bersejarah. Waktu itu pada tahun 1293 pasukan Mongol berhasil dikalahkan dan diusir oleh pasukan Raden Wijaya di Surabaya atau di Ujung Galuh. Pasukan Mongol tersebut berhasil diluluh lantakkan oleh para prajurit kepercayaan dari Raden Wijaya, seorang pendiri dari kerajaan besar yaitu Wilwatikta atau dikenal dengan Majapahit. Di Ujung Galuh inilah para pasukan Mongol tersebut berhasil diusir kembali ke negaranya. Mereka lari kocar-kacir, banyak dari mereka yang tewas di tempat tersebut. Tidak hanya oleh pasukan Majapahit, mereka juga dikalahkan oleh para rakyat Ujung Galuh itu sendiri. Pertempuran yang sangat sengit itu diabadikan oleh Raden Wijaya dengan mengganti nama Ujung Galuh menjadi Surabaya. Surabaya memiliki arti sura yang artinya keberanian dan baya yang berarti mara bahaya. Hal tersebut untuk menggambarkan keberanian dari para pasukan Majapahit dan para rakyat itu sendiri dalam menghadapi pasukan Mongol yang pada waktu itu merupakan suatu kekaisaran yang sangatlah kuat yang menguasai sepertiga dari dunia. Namun ketika masa berlalu dan tahun pun berganti, Majapahit runtuh dan banyak dari kerajaan-kerajaan bawahan dari Majapahit melepaskan diri, termasuk Kadipaten Surabaya yang pada waktu itu di bawah Majapahit juga ikut melepaskan diri dari kerajaan Majapahit dan membangun sistem kerajaan sendiri. Surabaya yang awalnya hanyalah sebuah kota pelabuhan, akhirnya pun menjadi sebuah keraton atau kerajaan dengan memiliki sistem pemerintahan sendiri dan juga pasukan untuk mengamankan dirinya dari ancaman kerajaan-kerajaan kecil yang pada waktu itu saling melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Tahun-tahun pun berlalu. Surabaya pun akhirnya menjadi sebuah kawasan yang semakin tangguh. Letaknya yang strategis, dekat dengan laut, dan dengan pusat kota yang berada di tepi sungai, membuat kota itu yang kala itu dipimpin oleh Pangeran Jayalengkara akhirnya pun berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dengan hiruk pikuk perdagangannya yang sangat luar biasa. Pedagang tidak hanya diisi oleh warga lokal atau sekitar Surabaya, tapi juga dari luar pulau, bahkan mancanegara datang berkunjung untuk menjual dagangannya di kota Surabaya itu. Namun kemajuan dan kepesatan perdagangan
perdagangan dan perekonomian yang ada di Surabaya ternyata menarik minat Kesultanan Mataram untuk ingin memiliki kota Surabaya itu. Bagi Mataram, kota Surabaya adalah sebuah kota yang strategis dan mampu menghasilkan pundi-pundi uang untuk kemajuan dari kerajaan Mataram. Sehingga Mataram pun jatuh cinta kepada Surabaya. Sultan Mataram pada waktu itu, yakni Sultan Agung, ingin sekali menguasai kerajaan Surabaya. Pada puncak kejayaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Surabaya menjadi satu-satunya daerah yang tidak dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Mataram karena pertahanan Surabaya yang sangat kuat. Serangkaian penyerbuan yang dilakukan pada tahun 1620 sampai dengan 1625 di bawah perintah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, serangkaian serangan tersebut selalu gagal. Pasalnya, keraton kerajaan Surabaya dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal dan kuat setinggi 4 meter, sehingga musuh selalu kesulitan untuk menerobos dan menaklukkan kota Surabaya. Walaupun kekuatan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo didukung dengan persenjataan militer yang begitu mumpuni, dengan meriam dan dengan anak panah serta lembing, namun mereka tidak bisa menerobos pertahanan Surabaya yang terkenal kuat, didukung dengan pasukannya yang sangat gigih dan ulet dalam bertempur melawan musuh-musuhnya. Karena selalu gagal dalam melakukan aksi serangan-serangan yang secara langsung berhadapan dengan pasukan Surabaya yang selalu gagal, Sultan Agung pun tidak kehabisan taktiknya. Ia mencoba melemahkan Surabaya dengan menyerang sekutu Surabaya, yakni dengan mengirim pasukan infanteri dan penghancurnya untuk menyerang Sukadana, yakni daerah Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah bawahan dari kerajaan Surabaya yang selalu memberikan bantuan pasukan kepada kota Surabaya. Selain itu, ia juga mengirimkan pasukannya untuk menyerang Pulau Madura yang juga dianggap sebagai aliansi Surabaya, yang selalu mengirimkan pasukan-pasukannya yang sangat terkenal kuat untuk membantu pertahanan Surabaya. Setelah Sultan Agung mengalahkan Sukadana dan juga Madura, Sultan Agung menganggap bahwa keadaan kerajaan Surabaya sudah dianggap lemah. Oleh karena itu, pada tahun 1625, Sultan Agung Hanyokrokusumo melakukan penyerbuan besar-besaran ke Surabaya. Sultan Agung mengerahkan segenap pasukannya dengan penuh persenjataan yang sangat lengkap. Namun, dari sisi Surabaya, Pangeran Pekik yang merupakan anak dari Pangeran Jayalengkara justru malah berhasil mempertahankan kota dan memukul mundur pasukan Mataram hingga terdesak mundur ke area Wirosobo. Namun, Sultan Agung Hanyokrokusumo tidak kehabisan akal mencari cara bagaimana supaya kerajaan Surabaya tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Pasukan Mataram kemudian membendung Kali Mas
anak kali Brantas yang mengaliri kota yang merupakan sumber utama masyarakat Surabaya. Caranya adalah dengan menenggelamkan ratusan pohon kelapa yang ditopang oleh bambu-bambu. Kemudian setiap pohon kelapa tersebut diberi bangkai binatang, sehingga secara tidak langsung dan maupun secara langsung Kalimas menjadi tercemar oleh bangkai binatang, dan juga karena alirannya yang terbendung sehingga tidak bisa mengalir, sehingga kotoran-kotoran akan terus terakumulasi di sana, sehingga masyarakat kota Surabaya yang sangat menggantungkan kehidupan sehari-harinya dengan air yang ada di Kalimas menjadi terserang banyak sekali penyakit. Akibat pembendungan dan pelemparan bangkai yang dilakukan oleh tentara Mataram atas perintah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, akhirnya kota Surabaya menjadi kekurangan air bersih dan krisis pangan mulai merajalela di dalam kota Surabaya. Hanya sedikit air yang bisa mengalir ke dalam kota, itu pun sudah tercemar dengan bangkai. Tak sedikit penduduk yang terkena wabah penyakit, dan banyak dari mereka yang meninggal dunia. Pasukan kerajaan Surabaya pun mengalami penurunan moral mental perang yang sangat drastis, karena mereka memikirkan keluarga mereka yang sedang mengalami wabah penyakit yang ada di rumah, sehingga fokus mereka menjadi buyar. Perang urat saraf yang dilancarkan oleh Mataram ini benar-benar membuat kerajaan Surabaya menjadi goyah, khususnya Pangeran Jayalengkara, raja dari kerajaan Surabaya yang merupakan juga pemimpin perang dari pasukan Surabaya. Pangeran Jayalengkara pun akhirnya berputar otak memikirkan bagaimana nasib rakyat mereka dan keberlangsungan kota Surabaya. Karena tidak tega melihat penderitaan rakyatnya yang sangat sengsara, Pangeran Jayalengkara akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Temenggung Mangunoneng yang merupakan seorang panglima kerajaan Mataram, untuk meminta kepadanya supaya bendungan atau Kalimas yang dibendung untuk segera dibongkar, sehingga masyarakat Surabaya bisa menikmati air bersih seperti sedia kala, sehingga terbebas dari wabah penyakit. Pada peristiwa inilah pada akhirnya Pangeran Jayalengkara memutuskan untuk menyerah di bawah panji-panji Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan mulai sejak saat itulah kerajaan Surabaya berada di bawah Kesultanan Mataram, menjadi milik Mataram seutuhnya. Melalui pertemuan kedua orang tersebut, Pangeran Jayalengkara meminta supaya ketika Surabaya tunduk di bawah Mataram, ia memohon supaya rakyat Surabaya diperlakukan sama dengan para kawula Mataram yang lainnya, sehingga permintaan tersebut dikabulkan dan masyarakat Surabaya diperlakukan secara baik sama seperti rakyat Mataram pada umumnya.